Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa ilan nar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku yang sama-sama merindukan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan-kegiatan yang telah Allah wajibkan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya memberikan balasan setiap ketaatan kita ataupun setiap ibadah kita yang telah kita lakukan dengan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa dan jangan sampai kita lupa selalu ucapkan kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua wa ta'ala yang mana selalu mengikuti apa-apa yang telah beliau tinggalkan untuk kita sampai nantinya Allah memberikan ridhonya kepada kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua sudah tahu bahwasannya nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan beliau,
maka Allah telah mengatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah setelah penciptaan Nabi Adam alaihi salam, mengatakan kepada Adam, wa qulna ya Adam, kami katakan kepada Nabi Adam, uskun anta, jadi tinggallah engkau, wa zawjuka, dan istri-istrimu, al-jannata, ke dalam surga. Ayat ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita semua bahwasannya nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam di antara manusia yang pertama kali yang mana telah mencicipi memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga di antara keistimewaan Nabi Adam alaihi salam, karena tidak ditemukan para nabi-nabi manusia yang lainnya memasuki surga. Dan di antara yang memasukinya yaitu nenek moyang kita, siapa? Nabi Adam alaihi salam. Dan ini di antara keistimewaan beliau. Memang Nabi Adam alaihi salam itu memang memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya yang pertama masuk surga. Manusia yang pertama mencicipi surga. Kalau nabi yang lainnya belum ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga masuk surga, tetapi ditampakkanlah oleh Allah yang namanya surga, tetapi belum memasuki surga. Tetapi Nabi Adam alaihi salam setelah diciptakan sempurna, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, diciptakan dengan sempurna, langsung Allah mengatakan uskun anta wa zawjuka, engkau Adam bersama istrimu di surga. Berarti ayat ini memberitahu kepada kita bahwasannya Nabi Adam alaihi salam telah memasuki surga. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah beberapa waktu, rupanya ketika Nabi Adam alaihi salam sudah diciptakan memasuki surga, semua para malaikatnya Allah, semua malaikat dan iblis disuruh apa? Sujud kepada siapa? Adam alaihi salam. Setelah itu iblis enggak mau sujud. Setelah enggak mau sujud, apa yang beliau lakukan? Maka Allah mengeluarkan siapa? Iblis dari surga. Setelah itu iblis pun meminta kepada Allah agar iblis ini diberikan dispensasi bisa mengganggu siapa? Manusia dan mengganggu juga Adam. Sehingga Nabi Adam alaihi salam pun yang memang dulunya sudah memasuki surga, ujung-ujungnya juga keluar dari yang namanya surga. Intinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pentingnya ialah yang perlu kita pahami, Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kita selaku manusia, selaku hambanya ini, agar kita ketika nanti kembali kepada akhiratnya Allah, agar bisa kembali ke tempat nenek moyang kita. Kalau bisa kita ini kembali ke akhiratnya Allah ketika datang yaumul qiyamah, kalau bisa kita memasuki surganya Allah. Dan ini adalah ajakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tandanya Allah mengatakan wallahu yad'u ilal jannah. Jadi di antara dalil yang mengatakan bahwasannya Allah itu memang mengajak kita selaku umatnya menempati tempat dulu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan wallahu yad'u ilal jannah. Jadi Allah itu mengajak kita
mengajak manusia ini agar kita semua kalau bisa memasuki surga. Jadi intinya kita ini Allah inginkan kalau kita kembali ke akhiratnya Allah, kalau Allah memanggil kita, kalau bisa jadikan diri kita memasuki surga. Karena itu memang keinginan ajakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kepada kita, menginginkan agar kita kembali bisa masuk surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cara buat kita semua, memberikan cara bagaimanakah kita agar kita ketika kembali ke akhiratnya Allah dalam keadaan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perlu diketahui, yang namanya akhirat, yang namanya kampung akhirat itu perlu yang namanya perbekalan. Yang namanya kampung akhirat yang akan kita tuju itu memerlukan yang namanya bekal. Kalau kita semua misalkan nantinya datang ke akhirat tidak membawa bekal sama sekali, maka apakah yang akan kita bawa? Apa nanti yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang akan kita taruh di timbangannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam beberapa ayat, kalaulah kita semua memang menginginkan ketika kembali kepada Allah dalam keadaan mendapatkan kehidupan yang akan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, solusinya ialah satu. Apa itu? Kebaikan yang kita miliki harus lebih banyak daripada perbuatan dosa yang kita miliki. Itu adalah syarat yang utama. Kebaikan yang kita miliki, pahala yang kita punya harus lebih banyak daripada dosa yang kita lakukan. Dan kita tahu ketika Allah melipat gandakan pahala itu bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Memang kalau kita mau merujuk, ada tempat yang mana bisa mendongkrak melipat gandakan pahala. Dan ada masa di mana masa itu melipat gandakan pahala. Kalau masa atau waktu yang akan melipat gandakan pahala banyak. Di antaranya 4 bulan haram, termasuk bulan mulia. Ketika seorang hamba beramal di situ, maka akan dilipat gandakan. Termasuk juga yang namanya bulan Ramadan, termasuk juga yang namanya 10 Dzulhijjah. Waktu-waktu ini kalau seorang hamba mengamalkan suatu ketaatan, maka Allah akan lipat gandakan pahala. Apalagi dengan malam Lailatul Qadar. Sekali beribadah seakan-akan 1000 bulan atau 80-an tahun. Maka ini adalah waktu-waktu yang mana akan melipat gandakan pahala kalau kita mau menggunakan waktu tersebut. Ada lagi tempat yang mana kalau kita beribadah di situ, tetapi enggak semua ibadah akan juga melipat gandakan pahala kita. Di antaranya mana? Masjid Al-Haram. Kalau kita sholat di situ, baik sholat sunnah maupun sholat apa? Sholat wajib, maka pahalanya akan berbeda dengan sholat yang kita lakukan ketika di sini. Misalkan kita sholat 100 rakaat di mana nih? Di Daya Murni. 100 rakaat itu enggak ada apa-apanya dengan 2 rakaat yang kita lakukan di mana? Masjidil Haram. Enggak ada apa-apanya. Berarti apa? Tempat Masjidil Haram itu bisa melipat gandakan pahala. Begitu juga Masjid Nabawi.
Masjid Nabawi pun sama. Kalau kita sholat di situ akan juga dilipat gandakan pahala. Selanjutnya ada Masjid Al-Aqsa. Itu juga kalau kita sholat di situ Allah juga akan lipat gandakan pahala. Itu diantara beberapa tempat. Karena masih ada yang lain. Di antaranya Masjid Quba. Masjid Quba pun sama. Yang mana menjadikan kalau kita memang niat ingin sholat di Masjid Quba dalam keadaan bersuci dari rumah, datang ke Masjid Quba, maka seakan-akan kita mendapatkan pahala umroh. Jadi mendapatkan kelipatan pahala. Memang hanya sholat saja, tetapi bisa mendapatkan keuntungan pahala umroh. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini semua menjadi bukti bahwasannya ketika Allah mengatakan wallahu yad'u ilal jannah, Allah itu mengajak kepada kita, ini semua sudah menjadi bukti. Allah mudahkan kita semua untuk bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak, sehingga ketika pahala kita banyak, kita timbang, langsung kita mendapatkan fi 'isyatir radiyah, mendapatkan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara tanda yang pertama. Jadi tanda yang pertama, Allah lipatkan apa tadi? Lipat gandakan pahala yang ada di bulan Ramadan. Sehingga apa? Sehingga kalau kita beribadah nantinya bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak. Maka Rasul pun juga mengatakan, wahai orang-orang, nada munadin. Jadi ada orang yang memanggil, wahai orang-orang yang pingin kebaikan, aqbil, semangatlah, ambillah. Jadi pingin agar mengambil kesempatan ini jangan sampai sia-siakan. Dan wahai orang-orang yang memang pingin melakukan keburukan, aksir, tolong putuslah, hentikanlah, jangan lakukanlah lagi. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan itu momentum buat kita semua bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti pertama. Bukti pertama bahwasannya Allah itu menginginkan kita semua atau memberikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar dengan cara melipat gandakan pahala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti yang kedua yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita semua mendapatkan pahala yang sangat besar ialah pada bulan Ramadan sufidatis syayatin wa maraddatul jinnu. Jadi pada bulan Ramadan itu syaitan dan jin-jin yang jahat yang selalu mengganggu kita itu semuanya dibelenggu atau diikat. Ini juga menjadi bukti. Jadi dengan adanya jin itu, dengan adanya iblis itu, syaitan itu yang diikat, sehingga mereka semua akan susah untuk mengganggu kita. Kita kan tahu Allah sudah mengatakan berkali-kali, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu memang musuh kita yang nyata. Jangan diambil syaitan ini, fala tattakhiduhu aduwa, dan ambillah syaitan itu memang menjadi musuhmu. Itu real. Sebelum syaitan itu dikeluarkan dari surga, memang sudah minta kepada Allah agar pingin mengajak manusia ini kembali memusuhi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalihkan dari jalan yang lurus. Tsumma lahuyannahum ajma'in,
akan aku sesatkan mereka semua. Itulah memang keinginan dari syaitan. Dan dia itu kalau yang namanya mengganggu kita dari memang bagaimana caranya kita ini agar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengganggu kita dengan berbagai macam caranya. Orang yang kaya diganggu dengan tipe ini, orang yang alim diganggu dengan tipe ini, orang yang bodoh diganggu dengan ini. Menggunakan berbagai macam cara bagaimana manusia ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi khusus pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita sehingga kita ini nggak ada yang akan mengganggu kita, sehingga kita semua bebas, mudah untuk melakukan ketaatan dengan tidak adanya syaitan yang mengganggu kita. Walaupun saya katakan penafsiran sufidatis syayatin, diikat syaitan ini memang banyak penafsiran. Ada yang mengatakan makna hakiki, ada yang mengatakan makna majazi. Tetapi intinya para ulama memang mengatakan yang namanya syaitan, ada yang mengatakan syaitan itu diikat, memang benar-benar diikat sehingga nggak bisa ganggu. Ada yang mengatakan syaitan yang diikat itu para geng-gengnya, para bos-bosnya. Ada yang namanya syaitan yang diikat itu maksudnya apa? Maksudnya dengan adanya kita berpuasa, dengan kita adanya puasa, lapar, nggak kuat, maka syaitan pun malas mengganggu kita. Itu juga ada. Tetapi intinya apa? Dengan datangnya Ramadan, syaitan itu memang apa? Susah untuk mengganggu kita. Beda dengan ketika di luar bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan, mereka semua bebas sesenang-senangnya, sesuka-sukanya untuk mengganggu kita dari bagaimana caranya. Tetapi khusus pada bulan Ramadan, sufidatis syayatin, maka syaitan-syaitan itu akan dibelenggu. Mereka semua akan diikat, sehingga kita semua akan mudah melakukan amalan. Kita semua mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara bukti yang kedua. Jadi bukti yang kedua, bahwasannya Allah itu mudahkan beramal, memudahkan kita untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak. Yang pertama, Allah lipat gandakan pahala. Yang kedua, Allah ikat musuh kita. Allah selesaikan musuh kita agar musuh ini nggak ganggu kita, biar optimal, gampang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan manusia yang katanya bulan Ramadan syaitannya diikat, kok masih ada yang sudah adzan ya? Barakallahu fiik. Adzan dulu ya. Yes. Ya. Baca Isya. Ya, barakallahu fikum. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Nanti kita lanjutkan kembali, kita sholat Isya dahulu. Kaif mustahid? Bismillah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita setelah kita membahas tentang bahwasannya di antara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita
dalam rangka mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu Allah ikat musuh kita, Allah hilangkan musuh kita, sehingga kita semua ketika beribadah kepada Allah mudah melaksanakan dikarenakan tidak ada yang mengganggu kita. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, bagaimanakah dengan manusia? Nabi mengatakan bahwa syaitan itu diikat pada bulan Ramadan, tetapi kita temukan juga masih ada di antara manusia yang mana mereka semua bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya atau tidak? Puasa-puasa masih minum ada. Masih zina ada. Masih judi ada. Padahal syaitan sudah diikat. Maka jawabnya ialah perlu diketahui bahwasannya musuh kita itu bukan hanya syaitan. Jadi musuh kita itu bukan hanya syaitan. Kalau hanya syaitan saja aman buat kita ketika datang bulan Ramadan. Tetapi musuh kita itu bukan hanya syaitan, tetapi Allah jadikan dalam diri kita itu ada yang namanya nafsu. Dan perlu diketahui, nafsu ini la ammaratum bisu. Nafsu itu cenderung akan mengarahkan, memerintahkan kita untuk melakukan kejelekan. Itu nafsu. Hampir nafsu itu mengajak kita kepada keburukan. Maka inilah walaupun syaitan itu sudah diikat oleh Allah, tetapi nafsu ini masih ada. Maka wajar keinginan nafsu ini yang menghantarkan kita kepada kemaksiatan pada bulan Ramadan. Ataupun bisa jadi sesuatu yang sudah kita lakukan terbiasa di luar bulan Ramadan itu tanpa ada dorongan dari musuh kita pun sudah kita lakukan karena kita sudah terbiasa. Contoh, kalau misalkan sebelum pada bulan Ramadan biasanya minum, biasanya main, biasanya judi, misalkan begitu, itu sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Kalau datang bulan Ramadan pun istilahnya nafsu syaitonnya pun enggak mengarahkannya pun itu enggak menjadi masalah. Kenapa? Dirinya sudah terbiasa dengan perbuatan tersebut. Maka enggak perlu ada dorongan dari apa? Dari syaitan, enggak perlu. Karena sudah menjadi biasa. Bahkan kalau kita enggak melakukan karena seringnya perbuatan itu kita lakukan, maka seakan-akan ada yang kurang. Ya atau tidak? Biasanya pagi itu minum haram, minum khamr misalkan begitu, atau malamnya sekali saja nggak minum, maka akan ada rasa yang kurang dalam hari ini. Apa ya? Akan ada rasa yang kurang. Kenapa? Karena itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan. Maka walaupun syaitan itu sudah diikat oleh Allah, walaupun dengan berbagai macam makna tadi, tetapi apa? Tetap kita masih memiliki nafsu, dan juga bisa jadi itu kebiasaan dari orang tersebut. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda yang ketiga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, tanda yang ketiga atau kedua ya. Tanda yang pertama apa tadi? Bahwasanya Allah mudahkan kita untuk mendapatkan pahala dengan cara dua. Satu, melipat gandakan pahalanya. Yang kedua apa? Mengikat musuh kita. Itu dua bukti bahwasanya Allah mudahkan kita untuk mendapatkan banyak pahala. Bukti yang kedua bahwasannya surga Ramadan itu adalah tanda Allah ingin kita masuk surga. Yang selanjutnya ialah pada bulan Ramadan maka
pintu surga itu dibuka dan pintu neraka itu ditutup. Dan saya katakan lagi, ini diantara keistimewaan bulan Ramadan. Pintu surga itu dibuka, pintu neraka itu ditutup. Dan perlu diketahui, ketika ulama memaknai hadis ini, maka mereka semua memang ada yang menggunakan makna hakiki dan makna majazi. Yang mengatakan menggunakan makna hakiki bahwasanya memang pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, ikraman wa ta'ziman di Ramadan. Memang Allah muliakan bulan Ramadan, Allah muliakan bulan Ramadan ini dengan membuka pintu surganya dan menutup pintu nerakanya. Itu diantara makna yang pertama. Allah memuliakan dengan membuka surga dan menutup neraka. Makna yang kedua, bahwasanya dibuka pintu surga itu maksudnya apa? Allah mudahkan kita untuk beramal pada bulan Ramadan. Allah mudahkan kita untuk beramal pada bulan Ramadan. Yang biasanya enggak sholat jamaah, datang Ramadan sholat atau tidak? Walaupun misalnya cuma seminggu awal atau 2 minggu awal, ya atau tidak? Kita temukan pertama kali Ramadan penuh masjidnya, terus penuh ya. Semakin tambah hari maka semakin tambah maju. Bukan maju ininya, maju barisannya. Yang tadinya 100, misalkan 5 baris jadi 3. Tambah hari lagi jadi 2, tambah hari lagi jadi 1, tambah hari lagi tinggal setengah. Intinya apa? Menunjukkan Ramadan itu Allah mudahkan kita untuk beramal. Yang tadinya misalkan subuh itu jarang bangun, gara-gara ada sahur jadi ikut sholat subuh berjamaah. Iya atau tidak? Lagi dan lagi ini menunjukkan mudahnya beramal ketika bulan Ramadan. Yang tadinya sebelum bulan Ramadan Al-Quran gak pernah hatam, datang bulan Ramadan Quran hatam. Iya atau tidak? Ini lagi dan lagi menunjukkan memang Allah mudahkan bulan Ramadan untuk beramal. Dan ketika makna pintu neraka ditutup memang wajar. Berapa banyak di sekeliling kita, misalnya orang-orang yang dulunya minum khamr dengan vulgar, misalkan begitu kan, dengan biasanya dia, tetapi datang bulan Ramadan, apa yang terjadi? Mereka semua minum dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ya atau tidak? Frekuensinya yang biasanya setiap malam minum agak dikurangi. Ya atau tidak? Yang rokok pun kalau misalkan di mana di luar, kalau sebelum bulan Ramadan ramai, tapi ke bulan Ramadan apa? Sedikit. Walaupun orangnya nggak puasa, misalkan begitu. Intinya apa? Memang bulan Ramadan itu Allah sempitkan untuk melakukan kemaksiatan. Allah sempitkan. Maka istilahnya ditutup pintu nerakanya. Jadi ada 2 makna tadi. Makna hakiki Allah tutup benar pintunya karena memuliakan bulan Ramadan. Makna majazi ialah Allah sempitkan perbuatan maksiat sehingga seakan-akan pintu neraka itu ditutup. Itu diantara keistimewaan atau bukti bahwasanya Allah itu pingin kita masuk surga dengan datangnya bulan Ramadan. Buktinya apa? Allah buka pintu surganya dan Allah tutup pintu nerakanya. Maka pada iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dikatakan wa hulikati abwabun nari falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun. Jadi semua pintu surga, enggak itu, semua pintu surga semuanya dibuka, enggak ada yang tertutup. Dan semua pintu neraka itu ditutup, enggak ada yang terbuka. Itulah hadis Rasulullah SAW menunjukkan bahwasannya bulan Ramadan momentum buat kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang kedua. Yang ketiga ialah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan bulan penuh ampunan. Itu tanda yang ketiga. Allah jadikan bulan Ramadan bulan penuh ampunan. Saking gampangnya mendapatkan ampunan pada bulan Ramadan, saking mudahnya mendapatkan bulan Ramadan ini ampunannya Allah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam umatnya, barang siapa yang keluar bulan Ramadan gak dapat ampunan Allah, maka bukan mereka semua termasuk orang-orang yang rohima anfun, orang yang sengsara, orang yang celaka. Bahkan mereka semua akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya bulan Ramadan itu bulan ampunan. Sehingga kalau kita keluar dari Ramadan nggak dapat ampunannya Allah, bukan malah mendapatkan kenikmatan, malah apa? Diancam dengan neraka. Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat panjang, Rasul menunjukkan, kita Indonesiakan langsung aja ya. Rasul pernah suatu hari, Rasul mimbar, Rasul pernah menaiki mimbar. Setelah itu beliau mengucapkan apa? Amin sebanyak tiga kali. Jadi Rasul itu mengatakan amin sebanyak tiga kali ketika menaiki tangga mimbar. Selanjutnya, qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, innaka su'atal minbar faqulta amin amin amin. Engkau itu telah menaiki mimbar dan setiap menaiki satu tangga amin, tangga lagi amin, tangga lagi amin. Maka diantaranya setelah Rasul ditanya oleh sahabatnya, maka beliau mengatakan inna Jibril alaihi salam atani, sesungguhnya Jibril alaihi salam telah datang kepadaku dan berdoa tiga kali menggunakan doa tiga. Dan di antara tiga doa tersebut, saya percepat, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa'abadahu Allah. Qul amin. Jadi barang siapa mendapati bulan Ramadan falam yughfar lahu, dan dia tidak mendapatkan ampunannya Allah. Berarti maksudnya apa? Dengan datangnya bulan Ramadan seharusnya kita mendapatkan ampunannya Allah. Fadakhalan nar, gara-gara enggak mendapatkan ampunannya Allah, fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Fa'abadahu Allah, maka Allah menjauhkan dia. Dari hadis ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasannya bulan Ramadan memang bulan penuh ampunan. Bahkan hadis yang lain juga mengatakan rogima anfurujulin, sungguh celaka seseorang itu dakhala alaihi Ramadan, Ramadan telah datang kepadanya, tuman salakha, kemudian telah meninggalkan dia, qabla an yughfar lahu, sebelum dia diampuni. Ramadan telah hilang, telah selesai, iya, tapi belum mendapatkan ampunan, maka dia termasuk orang yang celaka. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, hadis ini memberitahukan kepada kita semua bahwasannya Ramadan itu memang momentum buat kita untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bagaimana kita lihat? Rasul pun mengatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa bulan Ramadan beriman, ihtisaban mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Rasul enggak mengatakan 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, tidak. Enggak mengatakan 100 tahun yang lalu juga tidak. Maka mata qaddama min dzanbi, apa-apa yang telah lalu, dosa-dosa kita terampuni.
Rasul pun juga mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa melakukan salat malam iman karena Allah, ihtisaban mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lainnya. Intinya hadis-hadis ini memberitahukan kepada kita semua bahwasanya Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Sehingga dengan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, ketika kita kembali kepada Allah, semua amalan kita ditimbang. Jadi yang ditimbang itu bukan hanya amalan baik kita saja, tetapi apa? Amal buruk pun juga akan ditimbang. Jadi modal kita atau bekal yang kita bawa itu bukan hanya kebaikan saja. Kalau modal atau bekal yang dihitung itu hanya kebaikan, alhamdulillah, dosanya nggak dihitung, enak kita. Tetapi yang menjadi masalah, modal yang kita bawa ke mizannya Allah, ketimbangannya Allah itu ada dua, yaitu apa? Keburukan dan kebaikan kita, kemaksiatan, dosa dan pahala kita. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan dosa-dosa tadi yang mana akan membuat kita sengsara, dengan datangnya Ramadan ini adalah momentum besar buat kita semua untuk bisa membersihkan dari dosa-dosa kita. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara tanda kedua atau ketiga tadi? Ketiga ya? Kedua. Ya, tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah itu apa? Memang menginginkan kita untuk menuju surga. Dan Ramadan ini adalah buktinya. Allah mudahkan kita untuk mendapatkan amalan yang banyak, dan Allah buka pintu surga dan tutup pintu neraka. Dan selanjutnya apa? Allah jadikan bulan Ramadan bulan yang penuh ampunan. Perkara yang terakhir atau perkara yang selanjutnya yang menjadi bukti bahwasannya bulan Ramadan adalah momentum, bukti Allah Subhanahu wa taala ingin kita kembali ke surganya Allah, ialah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari hambanya di setiap malamnya, di setiap malam pada bulan Ramadan bagi orang-orang yang memasuki neraka. Allah selamatkan dia. Jadi setiap malamnya, setiap malam bulan Ramadan, setiap malamnya itu Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang aslinya memang masuk neraka. Jadi ketika Allah membebaskan, menyelamatkan, ini adalah bukti. Semakin banyak Allah menyelamatkan, menunjukkan bahwa Allah itu memang ingin kita ini kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi momentum, menjadi bukti Ramadan itu memang bukti Allah ingin kita ke surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walillahi utaqa minan nar, dan milik Allah Subhanahu wa taala utaqa, orang-orang yang dibebaskan, orang-orang yang diselamatkan minan nari, dari neraka, fi wadzalika fi kulli lailah. Dan penyelamatan yang diselamatkan itu bukan hanya satu orang, tidak. Utaqa jama'. Jadi banyak orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilangannya kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi ratusan, ribuan, tapi kita nggak ada yang tahu batas berapa yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika fi kulli lailah. Yang diselamatkan itu fi kulli lailatin, dalam setiap malamnya. Jadi setiap malamnya itu Allah menyelamatkan hambanya, Allah menyelamatkan hambanya. Walaupun dalam hadis yang lemah, setelah kita kaji di ibadah datu kemarin, bahwasanya hadis yang lemah mengatakan setiap malamnya itu Allah itu menyelamatkan ada kurang lebih, kalau nggak salah 100.000 orang. 100.000 orang.
Nanti setelah tanggal 29, maka 100 tadi dikali 28, maka jumlahnya itulah yang menjadi orang yang dibebaskan pada malam 29. Itu katanya begitu. Kalau malamnya 30, berarti apa? Dari tanggal 1 sampai tanggal 29 itu dikali, jumlahnya itulah nanti yang dimerdekakan. Tetapi kita katakan hadisnya itu lemah, nggak bisa dijadikan dalil. Tetapi yang menjadi hadis yang sahih ialah Allah walillahi utaqa. Jadi Allah itu memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Jumlahnya ini nggak ada yang tahu. Bisa jadi jutaan, triliunan, kita nggak ada yang tahu. Tapi intinya setiap malam pada bulan Ramadan memang Allah menyelamatkan hambanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantara beberapa bukti yang mana menjadi bukti Ramadan adalah momentum buat kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, pertama, Allah mudahkan kita mencari pahala dengan 2 cara. Satu, apa satunya? Allah lipat gandakan pahala. Yang kedua, musuh kita dibelenggu. Bukti yang kedua, apa yang kedua buktinya tadi? Apa bukti yang kedua? Pintu surga, dan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Yang ketiga, Allah jadikan bulan Ramadan bulan ampunan, sehingga orang yang keluar dari bulan Ramadan gak dapat ampunan, malah dapat celaka. Yang selanjutnya apa tadi? Yang terakhir, bahwasannya setiap malamnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan hambanya dari api neraka. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah momentum kita. Jangan sampai kita sia-siakan momentum tersebut. Jadi bulan Ramadan itu momentum kita, dan Ramadan itu waktunya hanya satu bulan. Hanya satu bulan. Ketika selesai 1 bulan, maka kita nunggu 1 tahun lagi. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang kita semua ingin optimal pada bulan Ramadan nantinya, maka kalau bisa kita pemanasan dahulu sebelum datangnya bulan Ramadan. Panaskan diri kita dulu, biasakan diri kita dahulu, sehingga dengan datangnya bulan Ramadan nanti kita akan terbiasa. Ya atau tidak? Kalau kita nggak terbiasa dari sekarang, mau terbiasa kapan? Maka enaknya itu kita biasakan dulu sebelum Ramadan. Datang Ramadan sudah terbiasa. Ini diantaranya. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar kita bisa berjumpa dengan yang namanya bulan Ramadan. Alangkah banyaknya para salaf, mereka semua mengajarkan kepada kita semua berdoa agar disampaikan pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka semua tahu bulan Ramadan bulan penuh berkah. Banyak hadiah yang bisa didapatkan kalau berjumpa dengan yang namanya bulan Ramadan. Maka ikhwatul iman, itu diantaranya. Jadi ada berdoa kepada Allah, Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Siapkan diri kita dari sekarang. Dan yang selanjutnya ialah kalau bisa cari bi'ah atau cari suasana, cari tempat, lingkungan. Kenapa? Biar lingkungan tadi bisa membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perlu diketahui, yang namanya teman itu akan narik temannya. As-sahibu sahib. Sahib, teman, itu sahib, narik. Kalau kita punya teman yang jelek, maka teman yang jelek tadi akan narik kita kepada kejelekan.
Maka penting untuk memilih teman. Jangan salah teman. Salah teman maka juga akan salah. Maka memilih teman itu penting. As-sahibu sahib. Teman itu bakal narik temannya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah mudahkan kita mengoptimalkan dengan datangnya bulan Ramadan ini, sehingga dengan kita mengoptimalkan menggunakan Ramadan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nantinya dengan perginya bulan Ramadan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni aqulu astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.